Ini siapa, Mel? Kok mirip? Itu ibu aku. Oh, kira-kira kenapa ya orang tua sama anak tuh bisa mirip? Itu karena ada material genetik dari DNA yang bawa sifat gak sih? Tapi Mel, Lang, setahu aku, kalau orang zaman dulu itu nggak tahu kalau material genetik itu berupa DNA yang ngebawa sifat keturunan. Mereka taunya kalau material genetik itu berupa protein, lemak, sama RNA. Nah, terus gimana mereka bisa tahu akhirnya bahwa sifat keturunan itu dari DNA? Penasaran? Simak video berikut ini. Hai semuanya, kali ini kita bakal bahas perjalanan seru gimana manusia akhirnya paham bahwa DNA itu adalah materi genetik. Tapi jangan khawatir, kita bahasnya santai aja, kayak ngobrol biasa, oke? Nah, sebelum kita tahu bahwa DNA itu penting banget, orang dulu tuh masih bingung, sebenarnya apa sih yang nurunin sifat dari orang tua ke anak? Ada yang mikir mungkin protein, mungkin lemak, RNA, atau ya DNA juga sempat kepikiran sih, tapi belum pasti. Jadi awalnya ilmuwan kayak Mendel tuh ngamati langsung fenomena alam. Contohnya Mendel ngeliat pola-pola lucu waktu nyilangin tanaman airseed. Hasilnya tuh bisa diprediksi. Terus juga ada penyakit yang bisa nurun di keluarga. Dan anak tuh selalu mirip sama orang tuanya nggak sih? Nah dari situ muncul pertanyaan besar. Sebenarnya apa sih yang bawa informasi genetik itu? Jadi kita tahu nih bahwa ada 3 eksperimen yang dapat membuktikan kalau misalkan DNA ini sebagai pembawa materi genetik. Tapi dari ketiga eksperimen tersebut pasti ada perbandingan setiap metode yang digunakannya. Yang pertama ada Griffith. Griffith itu bisa dibilang pakai metode observasional. Jadi dia cuma ngamatin aja apa yang terjadi kalau 2 jenis bakteri dicampur. Yang satu bakteri mati tapi dulunya mematikan. Yang satu lagi hidup tapi nggak berbahaya. Ternyata tikusnya mati juga. Akhirnya ada sesuatu dari bakteri mati yang pindah ke bakteri yang hidup dan bikin jadi mematikan. Tapi Griffith belum tahu tuh sesuatunya itu apa. Terus, eksperimen dilanjutin sama Avery dan kawan-kawan. Mereka pakai pendekatan yang beda, namanya metode eliminatif. Jadi, mereka satu-satu ngilangin komponen penting dalam sel, yaitu protein, RNA, sama DNA. Kayak di uji coba gitu siapa yang paling penting. Dan hasilnya, cuma kalau DNA yang dihancurin, transformasi nggak terjadi. Jadi fix banget DNA lah yang membawa sifat genetik, bukan yang lain. Terus yang terakhir, metode paling canggih di zamannya, yaitu radiolabel dan virologi ala Hershey dan Chase. Mereka pakai virus yang nyerang bakteri, terus bagian-bagian virusnya ditandain pakai zat radioaktif. DNA-nya dikasih fosfor, dan proteinnya dikasih sulfur. Eksperimen ini memiliki 3 tahap, yaitu infection, blending, dan centrifugation. Nah, waktu virus nyuntik ke bakteri, ternyata yang masuk cuma DNA-nya doang. Jadi makin mantap lah kesimpulannya kalau DNA itu pembawa informasi genetik. Jadi, dari ketiga eksperimen ini, tentu saja metode dan cara yang dilakukannya ini berbeda. Tapi ketiga eksperimen ini sangat penting karena akhirnya kita jadi tahu bahwa DNA ini sebagai pembawa materi genetik. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi nih. Setelah tadi membahas tentang pembuktian bahwa DNA itu materi genetik, sekarang kita membahas enzim-enzim yang berperan dalam eksperimen pembuktian genetik tersebut. Yang pertama ada DNase. DNase ini berperan untuk memecah DNA menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, DNase ini bertugas pada ikatan fosfodiester, di mana ikatan tersebut ini seperti lem yang ada pada rangka DNA. Nah, DNase ini penting karena pada saat ilmuwan mencoba bereksperimen menggunakan DNase pada suatu sel, DNA tersebut menjadi tidak dapat bertransformasi dan rusak, yang artinya bahwa DNA itu adalah kuncinya. Yang kedua, ada RNase. RNase ini mirip-mirip seperti DNase. RNase juga berperan untuk memotong pada ikatan fosfodiester. Saat Avery dan kawan-kawannya bereksperimen menambahkan RNase, RNA tetap saja dapat bertransformasi, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa RNA bukan pembawa dari materi genetik. Nah, jadi gini teman-teman, DNase ini membantu untuk membuktikan bahwa DNA adalah pembawa materi genetik, sedangkan RNase dan protease ini bukan pembawa materi genetik. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena para ilmuwan sangat cerdas dalam membuktikan enzim-enzim tersebut bermanfaat untuk kehidupan molekul ini. Nah, selain itu juga bahwa enzim-enzim ini dapat digunakan untuk bidang industri seperti yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, kita bakal bahas
jenis organisme yang dipakai, dan cara deteksinya dalam eksperimen-eksperimen penting tadi. Karena kedua hal tersebut berperan besar dalam menentuin hasil eksperimen. Organisme yang digunakan ada 3. Yang pertama ada bakteri. Bakteri umum digunakan karena mereka itu tumbuhnya cepat dan gampang buat dimodifikasi. Mereka juga bisa tukar-tukaran gen lewat transformasi, transduksi, dan konjugasi. Yang kedua ada virus, khususnya bakteriofag. Virus ini unik karena di dalam virus cuma nyimpan salah satu antara DNA atau RNA saja. Nah, setelah tahu DNA itu beneran materi genetik yang juga didukung sama enzim-enzim yang bisa ngebuktiin itu, sekarang muncul nih pertanyaan baru. Kira-kira gimana sih bentuk DNA itu? Nah, jawaban ini tuh baru benar-benar ketemu itu di tahun 1953 nih teman-teman, yang ditemukan sama James Watson dan juga Francis Crick. Mereka itu penemu pertama kali struktur DNA atau yang bisa kita sebut itu double helix. Jadi bayangin nih, ada 2 tali yang saling berikatan membentuk tangga bertilin. Nah, mereka juga mencari tahu nih gimana sih cara pasangan basa itu bisa saling berikatan. Nah, maka dari itulah mekanisme pewarisan genetika itu bisa dijelaskan. Nah, jadi semua penemuan ini tuh kayak rantai panjang yang saling berikatan. Suatu penemuan ditemukan bisa membuka jalan untuk penemuan berikutnya. Kita sekarang ada di masa di mana teknologi-teknologi genetika ini makin canggih. Nah, gimana? Jadi makin paham kan nonton videonya? Nah, kalau kalian gimana? Paham kan?